Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know Selamat pagi teman-teman, selamat datang di ibadah remaja Westlight Community. Nggak kerasa kita sudah ibadah online nih selama 1 tahun lebih. Tapi teman-teman jangan bosan ibadah online, karena meskipun di dalam keadaan seperti ini, kita masih diberi kesempatan bisa beribadah bersama-sama meskipun online. Teman-teman, pasti adanya pandemi ini, kita bisa mempelajari banyak hal, apalagi tentang kehidupan yang kita alami. Tetapi jangan lupa, meskipun kita di keadaan seperti ini, Tuhan mau kita semakin kuat di dalam segala cobaan yang kita hadapi. Yang bisa menolong kita dalam segala hal yaitu Tuhan. Yang selalu setia sama kita juga Tuhan. Mari kita pujikan penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus setia. Karena kasih-Nya kepada kita, Tuhan rela mengorbankan nyawanya sebagai ganti dosa-dosa kita. Pengampunannya adalah henti dalam kehidupan kita. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Kita mengakui segala pelanggaran yang telah kita lakukan selama 1 minggu ini.
Mari kita ambil sikap berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama seminggu ini, atas berkat-Mu, Kau telah memberikan yang terbaik untuk kami, Tuhan, sehingga kami hari ini masih bisa beribadah online bersama-sama. Ya Tuhan, tolong ampunilah segala dosa-dosa kami, baik itu disengaja maupun tidak sengaja, ya Tuhan. Kiranya Engkau bisa mengampuni segala dosa-dosa kami, ya Tuhan. Kuserahkan doa ini dalam tangan-Mu, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Setelah kita menerima pengampunan dari Tuhan atas setiap pelanggaran, Dia juga memberikan kita kekuatan melalui berita anugerah yang terambil dalam Roma 6 ayat 5 yang berbunyi demikian. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Setelah kita menerima berita anugerah dan meminta pengampunan dari Tuhan, mari kita menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 7 ayat 4. Mari kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebagai bentuk rasa syukur kita setelah menerima pengampunan dari Tuhan, mari kita menjadi pribadi yang tidak sama lagi dengan yang lalu. Mari kita menjalankan hidup dengan penuh ucapan syukur kita kepadanya. Begitu besar kasih Allah bagi kita dan nyata di dalam kehidupan kita. Sebagai rasa ucapan syukur kita, mari kita pujikan betapa dalamnya. Dengan penuh semangat ya teman-teman. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia, karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya. Tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan.
Berkat dan rahmat Tuhan baru setiap harinya untuk kita yang adalah umat Allah. Sebagai umat Allah yang selalu rindu untuk diperbarui dalam perkataan dan perbuatan, mari saya ajak teman-teman untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita pujikan sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, takkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, takkan mati, tebus dosaku, kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Shalom saudara-saudara, selamat Paskah. Terima kasih karena saudara-saudara sudah memberikan saya kesempatan untuk boleh berbagi kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah sukacita kami mau sekali lagi datang kepadamu dan biarlah Engkau sendiri yang akan menuntun kami supaya kami boleh mengerti apa yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama saat ini. Pimpin dan berkati juga untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah apa yang menjadi isi hati Tuhan saja yang akan disampaikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Saudara, mari sama-sama kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang terakhir, pasal 28. Kita akan membaca mulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Matius 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, demikian firman Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya
bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Inilah bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari Paskah ini. Saudara, kalau Natal kemudian sudah ada tanggal yang fix ya, kita merayakannya di 25 Desember. Maka Paskah saudara-saudara, ya kalau enggak Maret, April gitu ya, di setiap tahunnya. Tapi tahukah saudara-saudara bahwa sebetulnya dan seharusnya kita itu sudah merayakan Paskah setiap minggunya. Atau bisa juga kita katakan bahwa sebetulnya kita merayakan Paskah di setiap hari Minggu. Kenapa saudara-saudara? Paskah artinya kita merayakan akan kebangkitan Tuhan yang mendatangkan sukacita dan kemenangan bagi umat yang percaya kepadanya. Dan setelah kemudian Yesus bangkit, maka jemaat atau gereja mula-mula, mereka yang tadinya ibadah di hari ke-7, hari Sabat yang disebut juga hari Tuhan, mereka kemudian mengganti beribadah di hari Minggu, hari pertama di setiap minggunya, karena mereka berpikir bahwa kita harus merayakan sukacita kemenangan atas kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudara, setiap hari Minggu sebetulnya kita atau seharusnya kita merayakan akan kemenangan dan sukacita karena Yesus telah bangkit. Maka saudara-saudara, saya ingin mengajak kita di hari Paskah ini untuk sama-sama merenungkan satu tema, yaitu tentang sukacita Paskah. Biasanya di Desember kita akan mengingat atau mendengar tentang tema ini, sukacita Natal. Tapi izinkan saya untuk kemudian berbagi di hari besar ini, di hari kita merayakan kebangkitan Yesus, mari sama-sama kita merenungkan tentang sukacita Paskah. Saudara, kalau tadi saya kemudian mengajak kita untuk sama-sama merenungkan tema sukacita Paskah, maka sebetulnya yang terjadi di hari Paskah pertama, di hari Minggu pagi itu, Alkitab sebenarnya mencatat bahwa yang ada itu bukan sukacita awalnya, melainkan duka cita. Bagian firman Tuhan yang kita baca tadi mencatat tentang Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lainnya sedang berjalan menuju ke kubur Yesus. Dan mereka berjalan gak lagi happy-happy, ketawa-ketawa. Tapi mereka berjalan dengan menundukkan kepala mereka. Mereka berjalan dengan hati yang begitu hancur. Mereka berjalan dengan duka cita karena mereka kehilangan orang yang sangat mereka kasihi dan mengasihi mereka. Bahkan saudara-saudara, bagi Maria Magdalena secara personal atau secara pribadi, Yesus tuh pribadi yang amat sangat penting di dalam perjalanan hidupnya. Saudara, kisah atau nama Maria Magdalena kalau kita mau cari di Alkitab, paling-paling kita cuman ketemu 3 bagian firman Tuhan yang mencatat tentang kehidupannya. Dia tidak seterkenal Maria ibu Yesus. Kita hanya akan menemukan sedikit catatan tentang Maria Magdalena. Tapi di dalam catatan yang sedikit itu, saudara-saudara, kita akan menemukan seberapa besar kasih Yesus kepada perempuan ini, Maria dari Magdala, yang pada akhirnya disebut juga Maria Magdalena.
Saudara, Magdala itu adalah kota asalnya Maria. Magdala itu adalah sebuah kota yang makmur, pusat perdagangan. Tapi saudara-saudara, Magdala itu pun kemudian dicatat oleh sejarah bahwa kota ini adalah kota yang begitu hancur dan bejat moral. Ketika tinggal di kota yang seperti itu, saudara-saudara, membuat Maria ini pun menjadi salah satu dari begitu banyaknya orang yang hidupnya pun bejat. Bahkan saudara-saudara, firman Tuhan mencatat, tepatnya Markus mencatat, saking bejatnya hidup perempuan ini, tubuhnya kemudian dikuasai oleh iblis. Dan Markus mencatat ada 7 setan yang kemudian mendiami diri Maria Magdalena. Dan di sanalah dia kemudian berjumpa dengan Yesus. Di tengah-tengah kondisi yang seperti itulah dia berjumpa dengan Yesus. Yesus kemudian mengusir setan-setan itu dan menyelamatkan Maria Magdalena. Itulah yang kemudian membuat perempuan ini sadar bahwa pribadi ini adalah pribadi yang tidak hanya sekedar berkuasa, tetapi juga penuh kasih, mau menyelamatkan dia, mau mengasihi dia dengan tulus, mau menerima dia, sampai pada akhirnya Maria Magdalena memutuskan untuk mengiring Yesus. Bahkan sampai perjalanan Yesus mati di atas kayu salib. Sehingga saudara-saudara, ketika kemudian Yesus mati di atas kayu salib, hancurlah hati Maria. Karena mungkin dari sedikit orang yang mau menerima dan mengasihi dia, dia sudah kehilangan satu orang. Bahkan ketika dia ada di kubur itu, dan kemudian dia melihat bahwa mayat tuannya sudah tidak ada lagi di sana, dia semakin berduka, semakin hancur hatinya, saudara-saudara. Karena dia merasa bahwa apalagi nih yang terjadi pagi ini. Masa ya udah kehilangan pribadi yang begitu penting dalam hidupnya, kehilangan pula mayatnya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau hari ini kita kemudian merenungkan tema sukacita Paskah, faktanya di hari kebangkitan Yesus pertama, Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lainnya, mereka justru sedang berduka. Tetapi Yesus yang disangka mayatnya itu telah dicuri orang, telah hilang, Yesus itu kemudian menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena sebagai orang pertama. Di dalam peristiwa Yesus menampakkan dirinya pasca kebangkitannya. Dan di sanalah sukacita yang begitu besar itu kemudian muncul dalam diri Maria Magdalena. Saudara, saat itu mungkin saudara-saudara yang mengubah muka muram Maria Magdalena menjadi berseri-seri penuh kebahagiaan. Karena mungkin dia berpikir bahwa nggak jadi hilang nih mayatnya. Ada, beneran muncul orangnya, bangkit, hidup. Mungkin saudara-saudara di dalam pemikiran Maria Magdalena sesimpel itu dan kemudian membuat dia sangat bersukacita. Tapi sebetulnya bagi anak-anak Tuhan nggak bisa saudara kita berpikir sesimpel itu. Karena ketika Yesus betul-betul bangkit hidup, ini menunjukkan bahwa dia adalah sungguh-sungguh Tuhan. Bahkan peristiwa kebangkitan Yesus dari kematiannya ini menunjukkan bahwa tidak sia-sia kepercayaanmu dan kepercayaanku kepada pribadi ini. Paulus mencatat, Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 bahwa kebangkitan Kristus membuat apa yang menjadi pengajarannya itu tidak lagi menjadi sebuah kesia-siaan.
Tetapi kalau Yesus hanya mati doang nih, nggak ada bangkit-bangkitnya, dia kagak hidup, maka saudara-saudara, sia-sialah imanmu dan imanku. Sia-sialah apa yang diberitakan oleh para murid-murid Yesus. Tapi dengan adanya fakta kebenaran bahwa Yesus bangkit, ini menunjukkan dia betul-betul Tuhan. Dan dia betul-betul Tuhan yang hidup, yang amat sangat bisa untuk kita sembah dan kita percayakan seluruh hidup kita. Karena itu saudara-saudara, inilah alasan bagi kita untuk bersuka cita di dalam kita merayakan Paskah kebangkitan Kristus. Sekalipun mungkin saat ini ada duka cita yang engkau alami. Ada begitu banyak mungkin kehilangan yang saat ini saudara-saudara alami. Mungkin engkau kehilangan kesempatan untuk bekerja. Di masa mudamu engkau merasa dengan studi online ini membuat engkau kehilangan untuk bersosialisasi dengan teman-temanmu. Mungkin engkau kehilangan kesempatan untuk belajar di luar negeri atau luar kota karena udah bosan dan muak dengan kondisi di rumah. Mungkin engkau merasa bahwa aduh ya bakal jomblo lama lagi nih, kehilangan kesempatan nih untuk ketemu sama lawan jenis banyak yang ada nih biasanya di sekolah atau di kampus. Mungkin di tengah-tengah kondisi seperti ini ada begitu banyak kehilangan, bahkan mungkin engkau kehilangan orang yang engkau kasihi. Tapi di tengah-tengah duka cita kita pun, di tengah-tengah kehilangan kita pun saudara-saudara, kita masih bisa untuk bersuka cita karena kita tahu satu kebenaran bahwa kita punya Tuhan yang bangkit dan hidup. Itulah dasar sukacita kita. Itulah yang seharusnya membuat kita berbahagia hari ini dan hari-hari ke depan. Karena kita adalah pengikut-pengikut dari satu pribadi yang sungguh-sungguh hidup. Dan sukacita yang besar ini saudara-saudara, alangkah baiknya itu tidak hanya kita simpen sendiri dan kita nikmatin sendiri. Tapi saya ingin mengajak bahkan mungkin juga menantang saudara-saudara, ayo bagikanlah sukacitamu ini kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Saudara, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, malaikat-malaikat kemudian berkata kepada Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lainnya, pergi dan beritakanlah. Bahkan ketika Yesus menampakkan dirinya, dia berkata juga kepada Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lainnya, pergi dan beritakanlah. Bagikanlah sukacita karena engkau menyadari fakta atau kebenaran ini. Dan biarlah setiap kita pun saudara-saudara boleh pergi, beritakan, bagikan kabar sukacita ini bahwa kita punya Tuhan yang hidup. Saudara, saya melihat dengan kecanggihan teknologi, dengan bertambah banyaknya pemakai sosial media, berita-berita baik itu sangat cepat tersebar. Walaupun saudara-saudara ya, berita-berita buruk pun juga kayaknya lebih banyak peminatnya gitu ya. Tentang si ini ya, ghosting gitu kan. Tentang si ini selingkuh gitu ya. Tentang rumah tangga artis ini. Dan juga berita-berita lainnya. Tapi berita-berita baik juga begitu cepat tersebar. Misalnya saudara, saya kasih contoh yang sederhana. Ada orang, dia pergi makan di satu tempat. Waktu dia makan, wah iki enak pol gitu ya. Langsung difoto sama dia, masukin ke Instastory, kemudian disebarin. Nggak nyangka-nyangka saudara, banyak orang yang kemudian tertarik dan cobain. Dia foto lagi, masukin lagi ke sosial medianya, semakin tersebar. Dan itu berita baik bukan? Saudara, saya pun bahkan ya, tanpa dibayar, tanpa disuruh. Kalau saya kemudian ngerasa bahwa ini sesuatu yang baik, terkadang saudara-saudara saya pun memakai sosial media saya untuk apa? Untuk ngasih tahu orang. Kamu kalau mau antigen ya, di sini tuh tempat yang nyaman, yang bersih, yang ada jaga jaraknya, yang hasilnya keluarnya cepat.
Saya nggak dibayar sama rumah sakit itu. Tapi dengan senang hati, dengan rela hati, kemudian apa? Menyebarkan berita baik itu. Kamu tahu nggak? Brownies kering yang itu, enak banget gitu ya. Saya beli, saya nggak dibayar, paling ya dikasih gratisan lah ya gitu ya. Tapi tanpa disuruh, saya foto, kemudian saya bagiin di sosial media saya. Dan mulailah banyak teman-teman saya yang minat gitu ya. Dan saya dengan senang hati pun berbagi dengan mereka. Saudara, berita baik pun sekarang ini amat sangat bisa loh untuk kita sebarkan dengan cepat dan lebih luas jangkauannya. Dan saya membayangkan, wow betapa indahnya ya. Kalau berita tentang Yesus pribadi yang sungguh-sungguh bangkit dan hidup itu, yang mendatangkan sukacita yang begitu besar bagi setiap orang percaya, kemudian berita itu disebar luaskan. Wow, semakin banyak lagi orang yang akan mendengar tentang Yesus. Dan bisa jadi saudara-saudara, lewat pemberitaan kita, orang itu kemudian akan berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Dan dia pada akhirnya menjadikan Yesus sebagai Tuhan atas hidupnya. Saya ingin menantang saudara-saudara, pakai gadgetmu, pakai sosial mediamu, pakai kuotamu untuk hal yang berfaedah ini. Gimana saudara-saudara? Kalau katanya Siska Kol di akun TikToknya, mari kita coba gitu ya dengan nada-nadanya. Kalau dia bisa bagiin ya kekayaannya, cerita tentang rumahnya yang mewah, nggak perlu minder. Karena engkau pun bisa untuk membagikan sesuatu yang baik. Mungkin bingung gitu ya, mau bagiin gimana gitu ya. Masa saya harus cerita tentang Tuhan Yesus gitu ya. Malu, nggak bisa. Sesimpel saudara-saudara, carilah misalkan ya, quotes-quotes, ayat-ayat, dan ada banyak aplikasi-aplikasi Alkitab yang baik, yang bisa engkau kemudian bagikan di sosial mediamu. Sesimpel saudara-saudara, kalau misalnya lagi ada yang khotbah di dalam ibadah, kemudian saudara rangkumin, catat, dan kemudian bagikan kepada orang-orang di sekitarmu. Dengan cara apa? Ya salah satunya lewat sosial mediamu. Artinya saudara-saudara, nggak ada sebenarnya kata nggak bisa. Yang ada kita mau memanfaatkan semuanya itu dengan baik atau enggak. Yang ada kita mau melangkah mencoba atau enggak. Yang ada kita kemudian mau mentaati atau enggak nih perintah Tuhan. Untuk pergi beritakanlah supaya sukacitamu karena engkau memiliki Tuhan yang hidup. Itu enggak hanya kamu doang yang kemudian nikmatin. Tetapi orang-orang yang ada di sekitarmu pun boleh merasakan. Boleh betul-betul percaya bahwa memang ya Yesus Kristus adalah Tuhan yang bangkit dan hidup. Dan dunia ini kemudian akan dipenuhi dengan sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Maukah saudara-saudara melakukannya? Mari bersama-sama kita memohon tuntunan dari Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkaulah pribadi yang mau datang mati bagi setiap kami, menebus dosa-dosa kami. Dan terima kasih ya Tuhan, Engkau menunjukkan kehebatan kuasa-Mu yang mengalahkan maut, mengalahkan dosa. Engkau sungguh-sungguh membuktikan apa yang Engkau katakan, bahwa pada hari yang ketiga Engkau akan bangkit. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami bangga punya Tuhan yang hidup. Dan biarlah itu yang akan membuat kami bersuka cita di dalam kami merayakan Paskah di tahun ini. Tahun ini masih seperti tahun yang kemarin, kami merayakan Paskah di tengah-tengah kondisi pandemi. Tapi biarlah ini ya Tuhan tidak mengurangi sukacita kami di dalam kami merayakan akan kemenangan-Mu, akan kuasa-Mu yang begitu luar biasanya bagi setiap kami.
Bahkan pakailah kami juga ya Tuhan untuk jadi alat di tangan-Mu. Untuk kami boleh menyebarkan kebenaran ini. Untuk kami boleh membagikan sukacita ini. Sehingga orang-orang di luar sana, mereka yang mungkin adalah keluarga kami, teman kami, siapapun mereka ya Tuhan. Biarlah mereka pun boleh mendengar, bahkan suatu waktu nanti boleh sungguh-sungguh percaya bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan Sang Juru Selamat yang bangkit dan hidup itu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Happy Sunday teman-teman. Kalian udah mengikuti ibadah kita. Nah kalian udah dapat sesuatu kan ya pasti. Nah jangan lupain ya dan lakuin terus firman Tuhan di dalam kehidupan kalian. Terus sebagai ucapan syukur, marilah kita memberikan persembahan di rekening yang ada di bawah ini. Jangan lupa kalian harus jaga kesehatan dan mematuhi protokol yang dari pemerintah. See you again. To bind my pardon, an empty grave is there to prove my sin.